Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan sudah sarapan tentunya. Materi kita pada hari ini adalah tentang penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Dan Pak Guru harap semua tugas tentang proposal sudah dikumpulkan. Ini dia materi kita, yaitu tentang penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Kalian coba perhatikan makanan-makanan ini, ada beberapa contoh yang Guru berikan. Yang pertama di sini ada pelecing kangkung. Tentu saja kalau kita sebut pelecing kangkung, maka otak kita otomatis akan langsung mengingat Lombok Sasak khususnya, ya. Jadi kalau kita sebut kangkung, kemudian sebut pelecing, kemudian sebut ayam taliwang, nah biasanya langsung kita connect ke makanan khas Lombok. Kemudian contoh kedua, di sini ada contoh lagi, ini namanya rendang. Rendang ini merupakan makanan khas dari Sumatera. Jadi rendang ini dibuat menggunakan daging, kemudian dimasak lama. Ini bisa berjam-jam masak rendang. Tujuannya adalah agar makanan ini bisa awet sampai berbulan-bulan. Yang kemudian selanjutnya di sini ada gudeg Jogja. Kalau kita sebut gudeg, langsung pikiran kita langsung ke Jogja. Kemudian yang terakhir ada, mungkin kalian nggak pernah lihat mungkin ya, tapi kalau kalian misalnya sudah pernah jalan-jalan ke Papua sana, mungkin langsung mengenali. Ini namanya papeda. Papeda ini merupakan makanan pokok di Papua sana, yaitu makanan yang dibuat menggunakan sagu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah pengertian makanan khas daerah. Jadi, makanan khas daerah itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, di mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Seperti tadi, kita ciri khasnya ada pelecing, kemudian pelecing kangkung khususnya, kemudian ada ayam taliwang, kemudian ada sate kusut, misalnya, kemudian sate rebige juga. Contohnya. Nah, semua makanan-makanan tadi memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati dan bahan hewani yang tentu harus mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Contohnya misalnya, karbohidrat itu merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Umumnya terdapat pada bahan pangan golongan serealia, atau kalau kalian dengar itu biasanya sereal. Sereal itu adalah bahan makanan yang berasal dari biji-bijian. Seperti makanan pokok kita yaitu nasi, itu berasal dari padi, di mana padi menghasilkan beras. Nah, itu disebut dengan sereal, atau bahasa kita serealia. Contoh lain misalnya, yaitu gandum misalnya, kemudian oat, kemudian jagung, kemudian kedelai, dan sebagainya. Selain itu sumber karbohidrat, ada juga dari umbi-umbian. Ada singkong misalnya, kemudian ada ubi talas misalnya. Kemudian contoh makanan khas yang mengandung karbohidrat, misalnya seperti nasi liwet, kemudian nasi jamblang, getuk, kemudian nasi bungkus, bisa, boleh. Kemudian makanan yang mengandung protein. Protein berasal dari hewani. Ini berfungsi sebagai zat pembangun. Seperti misalnya dari daging, dari ikan, telur, dan susu.
Kalau hasil nabati dari bahan makanan dari nabati itu seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein adalah telur asin, ayam betutu, bebek, ayam taliwang, sate rembige, ayam melodo, dan sebagainya. Kemudian, lemak. Lemak itu merupakan sumber tenaga kedua setelah karbohidrat dan dapat melarutkan vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin E, dan vitamin K. Lemak dibedakan menjadi lemak yang dapat dilihat dan lemak yang tidak dapat dilihat. Kalau yang dapat dilihat, misalnya seperti minyak goreng, mentega, atau margarin. Tapi kalau lemak yang tidak dapat dilihat, itu misalnya seperti kacang tanah, lemak pada kemiri, kuning telur, atau pada susu. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung lemak misalnya adalah rendang, ikan abon. Karena kenapa? Sebab pembuatan makanan tersebut menggunakan santan kental. Selanjutnya, makanan khas daerah itu juga harus mengandung mineral. Sumber mineral dan vitamin bisa terdapat pada daging hewani, misalnya daging tadi, susu, telur, dan sumber vitamin dari hasil nabati seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh makanannya misalnya adalah karedok, kemudian gado-gado, keripik pisang, keripik sanjay, dan lain-lainnya. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kita bahas mengenai karakteristik makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dengan budaya yang sangat beragam. Demikian pula dengan hasil alam yang dijadikan sebagai bahan pangan. Umumnya, bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu bahan nabati dan bahan hewani. Kemudian bahan pangan nabati itu merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia, seperti tadi yang perlu sebutkan, sumber dari biji-bijian. Sedangkan kalau bahan makanan hewani, yaitu makanan yang berasal dari hewan, seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa daerah dengan ciri khas makanannya masing-masing. Misalnya, yang pertama itu adalah masakan yang berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai macam jenis sayur mayur. Masyarakatnya lebih suka makan sayur-sayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalat mentah dicocol dengan sambal. Jadi kalau kalian makan misalnya sayur-sayuran cocol sambal, kalau kita disebut dengan lalapan, tapi kalau di sana di Jawa Barat disebut dengan karedok. Karedok itu adalah memakan sayur-mayur mentah dengan cocolan sambal. Sedangkan kalau misalnya nggak mentah atau misalnya diolah, direbus misalnya, maka makanan yang dihasilkan itu namanya gado-gado. Jadi ada beberapa jenis sayuran yang direbus, potong panjang misalnya, kemudian kol, kemudian dipotong kecil, diberikan saus kacang biasanya, itu disebut dengan gado-gado. Contohnya itu tadi ya, karedok dan gado-gado. Yang kedua, misalnya ada masakan Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu yang dominan, serta lebih menyukai rasa manis dan bersantan. Seperti misalnya kalau kalian tinggal di kuliah di Jogja lah besok, kalian akan menemukan karakteristik makanan berbeda. Kalau di Lombok kan dia lain. Kalau kalian mau nanti di Jogja untuk kuliah atau kerja, maka kalian jangan kaget kalau misalnya makanannya itu agak manis dan bersantan. Contohnya ada gudeg. Ya, gudeg itu dari pohon nangka. Kalau kita kan ada sayur nangka misalnya. Kalau mereka namanya gudeg. Kalau sayur nangka itu kan beda, agak pedas, walaupun pakai santan juga. Tapi kalau gudeg itu pakai santan, tapi dia agak manis. Kemudian daerah yang ketiga yaitu masakan dari Jawa Timur.
Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada makanan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Sini contohnya misalnya rujak cingur atau tahu tek. Kemudian yang keempat ada masakan dari Sumatera. Masyarakat Sumatera itu menyukai masakan yang diolah menggunakan banyak bumbu, relatif pedas dan santan yang kental, serta ada juga menyukai rasa asam. Contohnya rendang. Kemudian empek-empek, kalau kalian makan empek itu biasanya agak asam rasanya. Kemudian ada tempoyak, dan ada juga keripik sanjay. Selanjutnya, masakan dari Sulawesi. Nah, kalau Sulawesi ini banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contohnya misalnya kaledo, kalumara, ufentoy, dan utakelo. Ada yang dari Sumatera, mungkin bisa sharing bagaimana masakan di sana. Maaf, Sulawesi maksud Guru. Kemudian yang selanjutnya ada masakan dari Lombok atau yang tempat kita tinggal sekarang. Biasanya itu dia pedas, yang menyengat, banyak menggunakan cabai. Contoh seperti yang sudah familiar, roti kangkung, pedas. Kalau nggak pedas, biasanya kurang nikmat. Kemudian ayam taliwang. Baik, itu karakteristik makanan khas daerah. Sekarang kita bahas tentang teknik pengolahan makanan khas daerah. Manusia mulai memasak makanan setelah menemukan dan mengenal kegunaan dari api. Orang pada zaman dulu itu dia menggali lubang di tanah, kemudian di atasnya diberikan tanah liat, jadi kayak tungku. Kemudian setelah itu pada sebuah cawan akan diisi air, kemudian tungkunya nanti diberikan atau dilemparkan batu-batu panas. Mungkin di sini maksudnya adalah kalau batu panas kan batu bara, tapi kalau sekarang kan kayu dibakar sehingga air mendidih di cawan tersebut, ada di panci tersebut akan dimasukkan bahan makanan sehingga nanti ketika sudah matang rasanya lebih nikmat. Bisa juga diberikan bumbu. Kalau dulu mungkin enggak, dimasak begitu saja, setelah matang dimakan. Kalau sekarang kan sudah berubah drastis proses pengolahan makanan. Kemudian kita mengenal 3 cara perawatan panas. Jadi yang pertama itu kita mengenal namanya konduksi, yaitu perawatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan. Kayak panci misalnya diisi air, kemudian diisi misalnya ayam misalnya direbus. Ayam akan bersentuhan langsung dengan panci dan airnya. Itu disebut dengan menyatu dengan bahan perantara panasnya, yaitu panci, langsung bersentuhan. Kemudian yang kedua itu konveksi. Perawatan panasnya melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Misalnya seperti oven misalnya. Jadi kalau oven itu kan kita pakai pemanggang, ada tempat panggangannya. Di sana kita taruh bahan makanan. Di mana di oven itu terjadi sirkulasi uap panas. Nah, itu yang akan mematangkan masakan. Yang ketiga, radiasi. Ini yang modern, yaitu perawatan panas melalui pancaran sinar panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak, misalnya menggunakan oven microwave. Jadi makanan tersebut akan tetap panas pada bagian luar maupun bagian dalam. Ya, bagi microwave silahkan share bagaimana cara atau pengalaman memasaknya menggunakan microwave. Silahkan di kolom komentar. Dalam mengolah makanan ada 3 teknik untuk membuat makanan khas daerah. Yang pertama itu ada namanya teknik memasak basah. Ya, teknik memasak basah. Yang pertama yang biasa kita lakukan setiap hari yaitu merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan, di dalam bisa air, bisa susu atau kaldu yang mendidih dengan panas kurang lebih 100 derajat Celcius
sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Jadi kalau kalian misalnya ada gelembung-gelembung air yang muncul pada saat kalian memasak, berarti itu sudah mencapai titik didih. Nah, di sana ada dua lagi jenisnya. Ada dikenal dengan nama simmering. Simmering ini adalah merebus bahan makanan sampai titik didih, kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan kurang dari 100 derajat Celcius, jadi kompornya dikecilin. Proses merebus masih terus berlangsung. Contohnya misalnya kalau kalian membuat kaldu, atau bahasa Inggrisnya stok. Kalau kita itu dikenal dengan menyemur. Contohnya kita buat misalnya semur ayam, semur daging. Nah, yang kedua, teknik merebus yang kedua disebut dengan poaching. Poaching maksudnya adalah merebus bahan makan di dalam air yang sedikit dengan api kecil. Jadi airnya sedikit saja dengan api kecil, temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Proses poaching terjadi perlahan-lahan dan sesuai untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut. Misalnya telur, ikan, dan buah-buahan. Yang kedua, teknik memasak basah yang kedua yaitu menyetup atau bahasa Inggrisnya stewing, yaitu memasak bahan makan dalam cairan, dalam kaldu, air, atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan makanan yang dimasak. Proses menyetup terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan dapat lunak. Daging yang dimasak dengan cara ini biasanya dipotong agak kecil. Contoh masakannya misalnya opor ayam, gulai kambing, dan lain-lain. Selain bahan makan tadi, menyetup juga bisa digunakan untuk buah-buahan. Dengan ditambahkan air gula dan kadang-kadang diberi aroma dari cengkeh atau kayu manis. Yang ketiga, teknik memasak basah ada namanya braising. Braising adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Bahan makanan yang dapat dimasak secara braising antara lain daging sapi, ayam goreng ya, ayam atau itik, dan juga sayur mayur. Contohnya misalnya ayam goreng kecap misalnya. Kemudian yang selanjutnya ada teknik mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Kalau kalian beda ya, kalau merebus misalnya direndam dengan dikukus. Kalau dikukus itu airnya di bawah, kemudian di atas air mendidih itu ada saringan, dikasih kukusan biasanya, atau nampan di sana yang berlubang-lubang biasanya. Kemudian bahan makanannya ditaruh di atasnya. Nah, nanti uap air itu yang akan mematangkan masakan itu. Mengukus atau steaming ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan adalah risopan, dandang dengan kukusan, lengseng, dan soblungan atau kelakat. Cara ini lebih baik daripada merebus. Contoh makanan ini adalah nasi kukus dan puding kukus. Banyak lagi makanan lainnya. Kemudian ada lagi namanya mentim. Mentim ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau dua panci. Yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lebih besar atau panci di bawahnya. Cara ini memerlukan waktu yang lama. Contohnya kita kalau membuat nasi tim atau puding roti. Kemudian ada namanya membelasir. Membelasir ya atau blanching kalau bahasa Inggrisnya, yaitu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau. Misalnya lobak, isi perut, rebung, dan tulang untuk kaldu. Bahan makanan yang awetkan perlu dibalansir supaya warnanya tetap baik. Misalnya untuk cabai merah. Itu tadi untuk teknik memasak basah. Sedangkan untuk teknik memasak kering, kita mengenal namanya memanggang. Memanggang ialah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Api tidak boleh terlalu besar agar bahan makanan tidak hangus. Bahan makanan dipanggang biasanya dalam bentuk kecil. Kemudian ada dua jenis
memanggang. Yang pertama itu namanya griddling atau pan broiling, yang kedua roasting. Kita bahas yang pertama, griddling. Griddling atau pan broiling ialah memanggang di atas griddle atau lempengan besi rata yang diletakkan dari perapian. Pan broiling adalah memanggang di atas sebuah wajan datar. Jadi kayak kita panggang sate juga bisa ya. Kemudian yang kedua, roasting. Roasting ini metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Roasting ya. Bahan makanan yang dipanggang biasanya daging atau ayam dalam bentuk yang besar, diletakkan dalam panci atau loyang pemanggang. Contoh masakannya misalnya adalah ayam panggang bumbu kecap. Kemudian selanjutnya ada mengepan atau mengoven, yaitu memasak bahan makanan di dalam oven dalam panas dari segala jurusan. Atau kita kenalnya dengan istilah baking atau baking ya, baking. Kemudian yang terakhir mengongseng dan atau menyangan, yaitu memasak bahan makanan tanpa minyak. Selain membuat bahan makanan juga membuat aroma yang sedap. Alat yang digunakan adalah wajan berdasarkan tebal dan kuali dari tanah liat. Nah, itu teknik memasak kering. Selanjutnya ada teknik memasak dengan minyak. Yang pertama, menumis, yaitu memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Bumbu yang ditumis akan mengeluarkan aroma yang sedap, sayuran lebih terasa gurih, dan lebih enak. Bahan makanan yang ditumis adalah bahan makanan dengan tekstur lembut. Contoh makanan ini adalah beras kangkung misalnya. Kemudian yang kedua, yaitu menggoreng. Menggoreng ialah memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua macam menggoreng, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit dan menggoreng di dalam minyak banyak. Kalau minyak sedikit tuh istilahnya adalah pan frying. Kalau minyak dalam minyak yang banyak itu disebut dengan deep frying. Nah, ada juga cara-caranya nih, ada 3 jenis. Pertama itu cara Perancis. Kalau cara Perancis, menggoreng dengan cara Perancis, kalian harus menggoreng, tapi makanannya dilapisi terlebih dahulu dengan tepung kering. Contohnya, kalau kita memasak ikan goreng, jadi ada lapisan tepungnya di luar. Yang kedua dengan cara Inggris, yaitu bahan makanan digoreng dilapisi terlebih dahulu dengan tepung panir atau tepung roti, atau istilahnya breadcrumb. Disebut juga dengan memanir. Contohnya adalah kroket misalnya, atau risoles. Kemudian dengan cara orly. Nah, ini orly, yaitu dengan mencelupkan bahan makanan terlebih dahulu ke dalam adonan yang terbuat dari tepung, telur. Misalnya contohnya adalah pisang goreng. Kalau pisang goreng itu disebut dengan cara orly. Ada tepung yang telah dicairkan, kemudian pisangnya dimasukkan dalam tepung tersebut, kemudian digoreng. Itu namanya cara orly. Kemudian selain teknik masak di atas, ada beberapa istilah dalam pengolahan makanan. Misalnya yang pertama itu namanya memfilir. Memfilir itu adalah menghilangkan tulang atau duri, atau kalau kita sebutnya fillet atau filleting. Kalau kalian pernah dengar daging fillet, itu artinya adalah daging tok. Artinya bahwa semua unsur daging, semua unsur tulang atau duri pada daging tersebut sudah tidak ada. Itu namanya fillet. Yang kedua, meladir. Meladir itu adalah menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang supaya tidak jadi kering. Baik. Kemudian yang ketiga, membardir atau barding, yaitu membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak agar tidak menjadi kering. Nah, kurang lebih sama dengan meladir. Kemudian menggelasir atau glazing, yaitu memberi lapisan mengkilap pada makanan. Kemudian mengentalkan atau thickening, ialah
menambahkan bahan pengental pada makanan yang cair sehingga menjadi masakan yang kental. Kemudian, kalau mau mengentalkan ini ada 3 bahan, boleh pakai tepung atau zat pati disebut dengan whitewash. Kemudian boleh menggunakan telur, dan yang terakhir boleh menggunakan pengental gelatin. Kemudian ada juga menggunakan pengental agar-agar, yang terakhir itu menggunakan campuran mentega dan tepung. Kemudian sekarang kita lanjut lagi menjernihkan atau clarifying, yaitu kalau kita misalnya membuat sirup atau kaldu, kan sering kali keruh. Nah, untuk menjernihkan kaldu tersebut tidak cukup dengan saringan, tapi harus menggunakan bahan penjernih, yaitu putih telur. Cara menjernihkan ialah putih telur dikocok sebentar, kemudian dituangkan ke dalam cairan yang akan dijernihkan sambil dipanaskan dan diaduk sebentar. Kotoran terikat pada putih telur yang akan membeku dan akan terapung, kemudian disaring lagi dengan kain yang halus sehingga nanti kaldunya akan jadi jernih. Kemudian yang selanjutnya adalah mengocok atau beating. Telur untuk membuat kue perlu dikocok terlebih dahulu agar kue dapat mengembang. Pada waktu mengocok telur, kita memasukkan udara. Oleh karena itu, makanan dapat mengembang. Selain telur, kita dapat mengocok krim sehingga mengembang dan keras, disebut dengan white cream. White cream. Biasanya ada campuran kental pada makanan atau minuman ya. Gunanya adalah untuk menghias kue, puding, dan juga es krim. Kemudian ya ada lagi memarinir, yaitu merendam bahan makan dalam cairan berbumbu agar bahan makan tersebut lebih enak dan tidak lepas basi. Cairan pendam ini terdiri dari minyak, anggur, dan cuka, ditambah bumbu dan rempah-rempah. Selanjutnya ada namanya stuffing atau mengisi, yaitu mengisi bahan makanan dengan daging, ayam, atau ikan yang dicincang dan dicampur dengan tepung panir, nasi atau makaroni, dan bumbu-bumbu. Misalnya tomat isi dan ketimun isi. Kemudian selanjutnya adalah namanya memanir atau coating, yaitu memberi lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan telur dan atau tepung panir, kemudian digoreng. Nah, baik. Itu tadi semua tentang istilah pengolahan makanan. Sekian pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Silakan materi ini kalian catat. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.